Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Putra Rizky Julianto dari program Studi Magister Ekonomi Syariah YAIN Ponorogo. Di sini saya akan 10 menit ke depan kita akan berbicara tentang green ekonomi dan kendaraan listrik dan iklim yang terjadi pada saat ini. Selamat datang di presentasi ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat-sangat relevan dengan kehidupan saat ini ya. Contohnya yaitu perubahan iklim. Perubahan iklim dalam suatu konteks ini kita akan menghubungkan dengan dua hal penting, yaitu green ekonomi dan industri kendaraan listrik. Dalam perubahan iklim telah menjadi tantangan besar bagi dunia, dan sektor transportasi memainkan peran sangat penting dan sangat berperan sebagai krusial dalam upaya mengurangi dampak dari polusi udara. Sebenarnya apa sih perubahan iklim dan green ekonomi itu? Salah satunya, perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang dalam suhu rata-rata bumi yang disebabkan oleh aktivitas manusia, terutama pembakaran bahan bakar seperti fosil yang menghasilkan emisi gas rumah kaca. Gas-gas ini seperti karbon dioksida atau bisa disebut dengan CO2 menyebabkan pemanasan global yang sangat berdampak pada cuaca ekstrim. Naiknya permukaan laut dan kerusakan ekosistem yang terjadi. Jadi, satu, green ekonomi atau ekonomi hijau adalah model pembangunan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan manusia tanpa merusak lingkungan di sekitar. Jadi, inti dari green ekonomi tersebut yaitu peningkatan kesejahteraan manusia tanpa merusak ekonomi di sekitar kita atau lingkungan yang ada di sekitar kita. Dalam konsep ini, keberlanjutan adalah kunci untuk menggunakan sumber daya yang efisien dan mengurangi emisi karbon. Salah satu sektor yang sangat terkait dengan green ekonomi adalah industri dan kendaraan listrik. Jadi, kendaraan listrik bisa disebut salah satu solusi untuk mengurangi dari karbon yang sudah beredar di Indonesia. Sebenarnya apa sih solusi yang dapat berubah iklim CO2? Dari penjualan mobil listrik berjenis BEV menunjukkan tren yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2021, penjualan BEV di Indonesia masih tergolong rendah, hanya mencapai 687 unit. Itu pada tahun 2021. Namun angka ini melonjak drastis pada tahun 2022 dengan penjualan mencapai 10.318 unit yang menunjukkan peningkatan lebih dari 14 kali lipat dari yang 2021 tadi. Kenaikan ini berlanjut pada 2023 dengan penjualan mencapai 17.062 unit kendaraan listrik, mencerminkan adanya lonjakan minat terhadap kendaraan listrik yang memungkinkan dipicu oleh intensif pemerintah, peningkatan kesadaran akan isu lingkungan, dan bertambahnya jumlah model kendaraan listrik yang tersedia di pasar. Jadi sekarang Indonesia sangat menerapkan dengan kendaraan listrik karena adanya persediaan mobil listrik yang bagus dan ramah lingkungan, sehingga pasar penjualan mobil listrik itu sangat meningkat pada saat tahun 2024 ini. Kendaraan listrik adalah solusi ramah lingkungan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan sektor transportasi. Di Indonesia, sektor transportasi menyambung sebagai besar emisi karbon, terutama dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar fosil seperti bensin, pertamax atau yang lainnya. Kendaraan listrik dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak, mengurangi polusi udara, dan meminimalkan emisi karbon. Namun, meskipun
prospek kendaraan listrik sangat besar di Indonesia, kita masih menghadapi beberapa tantangan dalam mengimplementasikan secara luas. Lalu ada sedikit masalah yang dihadapi dalam penerapan kendaraan listrik dan green ekonomi. Yang pertama, kurangnya infrastruktur pengisian yang memadai. Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh industri kendaraan listrik di Indonesia adalah terbatasnya infrastruktur pengisian. Saat ini jumlah stasiun pengisi kendaraan listrik masih sangat sedikit, terutama di luar kota besar tanpa jaringan pengisian yang luas dan mudah diakses. Penggunaan kendaraan listrik akan merasa khawatir tentang daya tahan baterai dan kenyamanan berkendara. Jadi, pengguna mobil listrik atau kendaraan listrik itu dari orangnya itu merasa khawatir karena pengisian baterai atau daya untuk mobil listrik itu tidak secara luas. Jadi tidak semua kota itu sudah ada. Lalu harga kendaraan listrik yang tinggi, meskipun kendaraan listrik menawarkan keuntungan jangka panjang dalam hal penghematan energi, harga kendaraan listrik saat ini masih relevan mahal. Salah satu faktor utama yang menyebabkan harga tinggi adalah biaya produksi baterai yang masih tinggi. Hal ini membuat kendaraan listrik menjadi pilihan yang kurang menjangkau bagi sebagian masyarakat di Indonesia pada saat ini. Tapi untuk kemudian waktu-waktu yang akan datang, perubahan ini akan bisa terrealisasikan dengan bertambahnya suatu saat nanti. Keterbatasan sumber daya alam dan pengelolaan yang belum optimal. Kendaraan listrik memerlukan bahan baku seperti nikel. Jadi baterai itu seperti nikel ya, platinum dan kobalt untuk baterainya. Indonesia sebenarnya memiliki potensi besar dalam hal sumber daya alam ini. Namun pengelolaan sumber daya alam yang belum optimal dapat menjadikan masalah untuk berlanjutnya kendaraan listrik tersebut. Selain itu, proses pentambahan yang tidak ramah lingkungan bisa menambah bahan bagi keberlanjutan industri ini. Lalu yang keempat, kurangnya kesadaran dan edukasi masyarakat. Banyak masyarakat Indonesia yang masih belum sepenuhnya memahami manfaat kendaraan listrik karena kurangnya edukasi ini menjadi penghalang dalam adopsi kendaraan listrik secara lebih luas. Banyak orang masih ragu untuk beralih ke kendaraan listrik karena ketidaktahuan dan khawatir mengenai biaya dan kepraktisan. Jadi kurangnya kesadaran dalam menggunakan kendaraan listrik itu masih sedikit karena masalah-masalah ketika mogok atau gimana itu warga belum mengetahui secara detail di mana kerusakannya. Selanjutnya dari 4 masalah tadi kita akan memberikan beberapa solusi untuk mengatasi masalah ya. Yang pertama, pembangunan infrastruktur pengisian yang lebih luas. Untuk mengatasi masalah infrastruktur pengisian, pemerintah dan sektor swasta perlu bekerja sama dalam membangun lebih banyak stasiun pengisian kendaraan listrik, menambah jumlah stasiun di area publik dan tempat strategis agar memberikan kenyamanan dan rasa aman bagi penggunaan kendaraan listrik. Selain itu, teknologi pengisian tetap perlu dipromosikan agar kendaraan dapat diisi ulang dengan cepat dan efisien. Jadi suatu saat nanti stasiun pengisian baterai akan semakin banyak dan maka masyarakat Indonesia semakin lama akan berpindah dari kendaraan biasa untuk menggunakan kendaraan listrik. Selanjutnya, solusi yang kedua, subsidi dan intensif untuk kendaraan listrik. Pemerintah dapat memberikan intensif dan subsidi untuk pengurangan harga kendaraan listrik. Ini bisa berupa pengurangan pajak atau subsidi untuk produsen dan konsumen yang akan membuat kendaraan listrik lebih terjangkau bagi masyarakat luas. Fragmentasi ini dapat mendorong adopsi kendaraan listrik lebih cepat lagi. Jadi semakin intensif, semakin lebih cepat kendaraan listrik akan teralihkan di masyarakat. Lalu solusi selanjutnya, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Untuk mendukung industri kendaraan listrik, pengelolaan sumber daya alam, terutama nikel dan titanium, itu harus dioptimalkan agar kendaraan listrik bisa
didukung oleh industri kendaraan listrik. Itu harus dilakukan dengan cara untuk berkelanjutan. Pemerintah perlu menetapkan regulasi yang ketat mengenai pengelolaan tambang yang ramah lingkungan. Yang selanjutnya, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Kampanye edukasi mengenai kegunaan kendaraan listrik sangat penting untuk peringatan atau pemberitahuan kepada masyarakat bahwa kendaraan listrik sangat efisien digunakan untuk ke depan dan seterusnya. Pemerintah dan lembaga terkait harus melakukan sosialisasi secara masif agar masyarakat memahami manfaat kendaraan listrik, baik dari sektor ekonomi maupun lingkungan. Hal ini dapat dilakukan melalui media sosial, seminar, dan program-program yang lain melibatkan masyarakat langsung. Ketika pemerintah ingin memasuki desa-desa, bisa memberikan edukasi atau sosialisasi seminar yang berbau-bau kredit ekonomi dan kendaraan listrik agar masyarakat yang belum tahu bisa mengetahuinya. Jadi kesimpulan dari pembahasan tadi yang kita sudah bicarakan, yang sudah kita diskusikan, yaitu perubahan iklim adalah tantangan besar yang membutuhkan langkah konkret dari semua sektor. Lalu green ekonomi dan kendaraan listrik merupakan bagian dari solusi yang dapat membantu mengurangi dampak perubahan iklim. Indonesia memiliki potensi sangat besar untuk menjadi pelopor dalam transisi menuju ekonomi hijau dengan industri kendaraan listrik salah satunya sebagai salah satu kinerja utama. Dengan dukungan kebijakan yang dapat infrastruktur yang memadai dan kesadaran masyarakat yang lebih tinggi, Indonesia dapat mengurangi jejak karbon dioksidannya dan menciptakan masa depan yang lebih hijau bagi generasi mendatang. Jadi pada solusinya seluruh kegiatan suatu saat nanti akan berbau teknologi dan itu sangat bermanfaat bagi masyarakat maupun lingkungan. Jadi teman-teman sekalian, mari kita budayakan untuk menjaga lingkungan dengan cara green ekonomi, yaitu melestarikan lingkungan hijau di sekitar kita atau menggunakan kendaraan yang tidak memberikan kotoran atau debu-debu dengan menggunakan kendaraan listrik. Kendaraan listrik adalah salah satu solusi yang saat ini pemerintah yang lakukan. Cukup sekian diskusi kita pada saat ini. Lain kali kita akan diskusikan kembali. Next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.